datanglah, umatku tolonglah, memujimu, Kau Bapa yang mulia, Raja yang berkuasa. Umatmu menyembah kepadamu. Ya Tuhan Allahku, Bertiga yang esa, ku bersyukur, yang maha mulia. Umatmu menyembah, di kami selamanya hidup makam. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuntun hidup kita hari ini, Senin tanggal 15 Desember 2025, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Dasar renungan kita hari ini dari kitab Ibrani 13 ayat 7 yang dibacakan oleh salah seorang anggota jemaat kita. Nats renungan harian Senin 15 Desember 2025 diambil dari Hebrew 13 ayat 7. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Dalam bahasa Batak Tudok, "Ingat hamu ma akan nama nguluhan hamu, napa buahan hata ni debata tuhamu, ujuni pardaran nasida, ma bereng hamu, jelatiru hamu ma haporseon nasida." Amin. Terima kasih atas bacaannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani yang telah kita baca dituliskan kepada komunitas Kristen mula-mula. Kemungkinan besar mereka adalah orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, yang sedang mengalami krisis ketekunan. Mereka menghadapi tekanan sosial, pengucilan, bahkan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Dalam situasi yang begitu berat ini, ada kecenderungan bagi jemaat untuk menjadi tawar hati atau bahkan ingin kembali kepada pola hidup lama. Penulis Ibrani menuliskan pasal 13 sebagai bagian dari nasihat praktis atau biasa disebut paranesis tentang bagaimana hidup sebagai komunitas orang percaya. Ayat ke-7 ini diletakkan sebagai bagian pengingat bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Ada jejak kaki para pemimpin pendahulu yang telah membuka jalan dengan setia. Penulis kitab Ibrani mengajarkan betapa pentingnya memberikan penghormatan kepada pemimpin rohani dan teladan iman yang sudah bekerja di antara mereka. Dengan singkat kata, penting mengingat, mencontoh, dan menghidupi iman para pemimpin mereka yang sudah berlelah memberitakan Injil di antara mereka. Untuk lebih rincinya kita boleh melihat ada 3 kata kerja utama dalam nats ini yang menjadi tujuan utama penulis. Yang pertama, ingatlah. Kata ini bukan sekadar mengingat nama, melainkan menghargai pengajaran firman Allah yang telah mereka sampaikan. Pemimpin di sini adalah mereka yang memiliki integritasnya teruji oleh firman Tuhan. Yang kedua, kata perhatikanlah. Penulis mengajak jemaat untuk mengamati hasil akhir dari cara hidup para pemimpin tersebut. Fokusnya bukan pada kesuksesan duniawi, melainkan kesetiaan mereka sampai akhir hidup mereka.
Dan yang terakhir, ketiga, contohlah. Tujuan akhirnya adalah mencontoh atau meneladani, bukan meniru kepribadiannya, melainkan meniru iman mereka. Bagaimana mereka mengandalkan Tuhan di tengah badai kehidupan di saat mereka hidup dalam tugas pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita saat ini, nats ini memberikan arah di tengah dunia yang seringkali krisis figur keteladanan, yaitu dengan mengingat pengajaran pemimpin yang setia, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran baru yang menyimpang. Yang kedua, mengetahui bahwa ada orang yang berhasil setia sampai akhir, memberikan kita harapan bahwa kita pun bisa melakukannya. Contoh praktis yang mungkin bisa kita lihat dalam dunia kehidupan modern ini, pertama dalam keluarga. Mengingat iman orang tua atau kakek nenek yang tetap berdoa dan bersyukur meski dalam kemiskinan atau sakit penyakit. Karena memang sebagai pemberita Injil pertama dan utama dalam kehidupan kita adalah orang tua, dan itu berada di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, dalam kehidupan bergereja, boleh kita menghargai mentor atau mungkin juga pendeta yang hidupnya konsisten antara apa yang dikhotbahkan di mimbar dan tindakannya di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dalam media sosial. Di era digital, kita sering mengidolakan orang karena popularitasnya. Nats ini menantang kita untuk lebih memperhatikan akhir hidup dan karakter seseorang daripada sekedar jumlah pengikutnya. Untuk bagian akhir, boleh kita mengambil sebagai penutup, ada 3 hal penting yang boleh kita ingat dalam renungan ini. 1, jangan lupakan mereka yang telah menanamkan, menebarkan benih firman dalam hidup kita. Yang kedua, lihatlah bagaimana iman mereka bekerja dalam tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Dan yang ketiga, jadikan iman mereka sebagai pola untuk kita melangkah, paling tidak hari ini dan ke depan. Ingatlah bahwa pemimpin bisa datang dan pergi, bahkan bisa mengecewakan. Namun seperti yang dikatakan ayat berikutnya, yaitu Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Teladan para pemimpin hanyalah cermin yang memantulkan kesetiaan Kristus kepada kita. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita dalam bertindak, berpikir, melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau mengingatkan kami akan jejak para pemimpin kami yang telah memberitakan Injil di tengah-tengah kami, agar kami memperhatikan hidup mereka dan meniru iman mereka, kesetiaan mereka. Dan juga Tuhan, kami memohon kiranya Engkau berikan para pemimpin yang setia di tengah-tengah kami, baik pemimpin di tengah-tengah masyarakat, terutama keluarga, pemimpin di tengah-tengah bangsa kami ini, dan pemimpin di tengah-tengah gerejamu. Biarlah mereka memimpin kami untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami dapat mencontoh keteladanan yang mereka berikan. Sertai kami Tuhan dalam pekerjaan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.